Jazallah Sayyidana Muhammadan anna khairan jazallah Sayyidana Muhammadan anna ma'wadu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail. Man nasiya sholata alayya nasiya tariqal jannah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, yang terhormat Bapak RT hadir, yang terhormat Ketua Majelis Yasinan Al-Hafiz hadir, Ketua Masjid Al-Hafiz hadir, bil khusus Sohibul Bait penggilir, artinya pas tepat di hari ini, di malam ini, yaitu Bapak Julius apa Julius Pak? Julius. Ini Julius Sitanggang. Kalau saya dulu punya kenangan ada penyanyi Julius Sitanggang. Ingat nggak Pak? Zaman-zaman kita dulu, Pak, kita kecil dulu ada ya? Julius. Bener apa Pak? Kampung sawah mah. Julius Sitanggang. Insyaallah. Ada aneh Pak. Baik, kita akan merefresh sejenak ingatan kita tentang materi kurikulum kita sampai pada apa kemarin Pak, di rumahnya Bapak Iin. Mana tuan rumah kemarin, ingat nggak apa? Apa kemarin ngomongnya? Lalu tentang sholat jamak bukan hanya untuk orang yang bepergian, juga termasuk orang yang apa kemarin Pak? Sakit. Alhamdulillah, ingat berarti. Nah, hari ini, malam ini kita akan membicarakan tentang sholat masbuk. Sholat masbuk ini bagi orang yang mau berjamaah tetapi imamnya sudah melewati beberapa rakaat. Nah, ini namanya masbuk. Di dalam al-hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Innama ju'ilal imamu liyu'tama." Sesungguhnya imam hanyalah dijadikan untuk diikuti. Jadi imam itu diikuti, fala takhtalifu, kata Rasulullah, jangan pernah menyelisihinya. Wa idza raka'a farka'u wa idza sajada fasjudu wa idza kabbara fakabbiru, kata Rasulullah. Kalau imamnya takbir, jenengan takbir. Imamnya ruku, jenengan ruku. Imamnya sujud, jenengan sujud. Wala tukabbiru hatta yukabbiru. Jangan pernah bertakbir sebelum imam selesai takbir. Wala tarka'u hatta yarka'u. Dan jangan pernah ruku sebelum imam sempurna ruku. Ini kategori imam dan makmum Bapak. Di dalam filosofi kehidupan bernegara, kehidupan bermasyarakat juga begitu. Yang namanya pemerintahan itu diikuti. Pak RT diikuti, Pak Kadus diikuti, Pak Lurah diikuti, Pak Presiden diikuti. Kenapa? Mereka adalah imam. Tetapi nggak boleh mengikuti saat imamnya batal. Pak RT ngentut, jangan diikuti.
Maksudnya Pak RT ngikuti Pak RT yang salah, jangan diikuti walaupun dia imam, walaupun dia pemimpin, diperingati. Bagaimana peringatinya? Diganti. Jadi kalau ada Pak RT yang ngentut, diganti. Pak Kadus ngentut, ganti. Pak Presiden ngentut, diganti. Kira-kira begitu Pak. Imam juga begitu dalam sholat. Saat imamnya ruku, kita ikut ruku. Dan kita tidak boleh mendahului Bapak. Misal imamnya belum ruku, jenengan ruku. Itu dalam nanti kita kaji, tapi sekilas saja, bahwa nanti akan bangkit orang-orang muslim yang saat mendahului imam atau terlalu lama meninggalkan imam, itu nanti bangkit dari kubur, kepalanya seperti kepala keledai. Bukan kedelai Pak, keledai. Kedelai itu bukan, keledai. Keledai itu kayak wedus, wedus yang kecil itu. Keledai namanya. Kenapa? Karena mendahului tidak boleh hukumnya. Nanti kita bahas itu di kurikulum berikutnya. Nah, malam ini dari bahasan tadi menjadi gambaran bagi orang-orang yang sholatnya masbuk. Nah, bagaimana masbuk itu? Misal kita masuk masjid, kok imamnya sudah sujud, jenengan kan gak ngerti berapa rakaat sudah yang dikerjakan imam. Jangan jenengan kejar Pak. Ada orang-orang ini yang datang ke masjid kita, mungkin dia tahu imamnya itu baru dapat 1 rakaat itu, tapi rakaat pertama sudah dalam keadaan sujud. Dia cepet-cepet takbir, ruku, i'tidal, ngejar sujud. Itu enggak boleh, enggak sah, itu enggak ikut dalam kelompok 1 rakaat itu. Disebut sempurna 1 rakaat bagi makmum adalah siapa? Man adrokar ruku'a faqad adrokar rakaata. Dalam hadis yang disebutkan Imam Muslim meriwayatkan, Rasul bersabda, siapa yang menemui ruku bersama imam, maka dia sudah mendapatkan 1 rakaat. Artinya begini Bapak, misal Bapak kok begitu masuk masjid dan nggak tahu imam itu sudah dapat berapa rakaat, kok imamnya ruku, jenengan masih bisa Allahu Akbar dan masih bisa mengejar rukunya imam walaupun sebentar, tetapi harus ada tumak ninah. Tumak ninah itu sepanjang ucapan subhanallah, subhanallah, subhanallah 3 kali. Itu madzhab Syafi'i. Tapi kalau madzhab Maliki cukup subhanallah. Jadi subhanallah sekali itu, sepanjang itulah disebut tumak ninah. Apa tumak ninah? Tumak ninah tadi sebentar berdiam tadi. Nah, orang-orang makmum yang masbuk yang sudah mendapatkan rukuknya imam, berarti dihitung rakaat itu sudah menjadi miliknya makmum. Tinggal nanti kurang berapa diselesaikan setelah imam salam. Misal sekarang kita dapat di rakaat yang keempat dan kita nggak tahu Pak itu bahwa rakaat keempat. Begitu masuk masjid imamnya sudah sujud, maka jenengan Allahu Akbar langsung sujud. Jangan mengejar ya Pak. Ini sering masih kita dapatkan di antara kita. Orang-orang yang mampir di masjid masih seperti itu, berarti belum pernah ngaji Pak. Langsung kita ikuti bagaimana tindakan imam. Saat imam sujud langsung kita begitu Allahu Akbar langsung sujud. Tetapi rakaat itu bukan miliknya makmum, enggak dihitung 1 rakaat. Misal itu pun rakaat terakhir sholat duhur, maka makmum setelah imam salam harus menyelesaikan 4 rakaat, tetapi dapat pahala jamaah. Tapi kalau jenengan oleh papat di koyo imam iki, aku malah melok imam, misal nih, berarti kita sholat sendiri. Kalau sholat sendiri pahalanya bukan pahala jamaah,
jamaah. Padahal Rasul pun menjelaskan orang yang berjamaah dapat pahala 27 kali lipat dibandingkan dengan sholat sendiri. Itu loh Pak. Jadi masbuk itu apa Pak? Yang ketinggalan. Oh, ini ada juga di zaman Rasul, tapi juga jangan diikuti. Begitu masuk masjid, imamnya itu sudah ruku. Begitu di tengah pintu, dia langsung Allahu Akbar, ikut ruku. Terus sambil ruku berjalan ke depan, nggak boleh. Ini namanya akal-akalan, nggak boleh. Supaya dapatkan, dia tahu hadisnya nih, man adrokar ruku'ah faqad adrokar rok'ah. Siapa orang yang mendapati rukunya imam, maka dia dapat 1 rakaat itu. Artinya rakaat itu dia dapatkan. Begitu masuk masjid, di pintu dia berdiri karena imamnya sudah ruku, dia Allahu Akbar, kemudian ruku, kemudian berjalan ke depan menuju makmum yang lain. Ini nggak boleh juga. Dan itu terjadi di zaman Rasulullah. Sahabat bertanya, bagaimana ya Rasul, orang yang seperti ini? Rasul malah justru tersenyum dan mengatakan, jangan pernah dilakukan lagi, ikuti saja. Dan juga jangan kita lari-lari Pak. Misal Mas Edi adzan, begitu adzan nggak lama karena nggak ada yang datang, kemudian qomat langsung. Nah, kita ini bingung, loh ini kok udah qomat, lari-lari kita mengejar imam misal. Justru makruh Pak. Apa makruh kemarin Pak, ingat nggak makruh Pak? Hukum makruh itu apa Pak? Dikerjakan berpahala, terus ditinggalkan itu sunnah. Kalau makruh itu kebalikannya, dikerjakan tidak apa-apa, ditinggalkan ditinggalkan dapat pahala. Itu ingat Pak ya. Jadi makruh itu mayusabu ala tarkihi wala yu'aqabu ala filihi. Yang namanya makruh itu bila ditinggalkan dapat pahala. Contohnya kemarin apa Pak? Di rumahnya Mas Pak Irin kayaknya. Yang pertama rokok. Ngerokok lah, laju lah ngerokok. Enggak apa-apa. Tapi yang enggak merokok dapat pahala. Itu loh Pak enaknya Islam ini. Makanya jangan merokok, yang enggak merokok dapat pahala. Enggak apa-apa merokok. Karena merokok itu makruh. Begitu juga orang yang lari-lari mengejar imam, itu makruh malahan. Artinya santai saja Pak. Begitu nanti dapat rakaat ya kita selesaikan rakaat itu, ketinggalan ya kita masih dapat jamaah. Artinya dalam Islam itu sangat mencintai kehidupan. Bahayanya misal jatuh, kepleset, itu nggak manusiawi malahan. Makanya Islam justru mengajarkan biasa saja, berangkat ke masjid nggak usah tergesa-gesa, dikhawatirkan nanti jatuh kayak Bang Joko kemarin. Kebanting sampean, tapi nggak ke masjid, ke rumahnya Budi ya seperti itu. Walaupun mungkin tidak tergesa-gesa, artinya bahaya. Begitu juga dalam mengejar imam. Ada pertanyaan Bapak? Udah 12 menit. Gak ada? Ada Pak. Moko. Misalnya ketinggalan 2 rakaat nih Pak. Apa bisa Pak? Pemilu suci Pak. Ya ketika ketinggalan 2 rakaat, berarti kok imamnya itu masih berdiri, ya kita ikut berdiri. Begitu imamnya ruku, kita masih bisa ngejar rukunya imam, berarti rakaat ketiga itu masih punya kita. Tetapi begitu imamnya sudah sujud, apalagi sudah duduk, kita Allahu Akbar langsung ikut duduk. Jangan ngejar, jangan cepet-cepet ruku, ditidal, sujud, kemudian duduk, jangan. Itu yang tidak boleh. Jadi tandanya kita mendapatkan rakaatnya imam saat kita bisa ruku bersama imam. Ingat, tandanya kita mendapatkan rakaat itu adalah saat kita bisa bersama imam rukunya.
walaupun cuma sebentar. Lah bagaimana Fatihah kita nggak baca? Nggak apa-apa. Al imamu junnah. Imam itu sebagai perisai. Imam itu sebagai tameng. Imam itu udah bertanggung jawab atas bacaan makmum. Tapi kalau jenengan salah sendiri nggak baca Fatihah, menurut mazhab Syafi'i nggak sah, Pak. Tapi ketika kita makmuman kok nggak baca Fatihah karena bisa ketinggalan kalau baca Fatihah, maka kita nggak usah baca Fatihah karena sudah ditanggung oleh imam. Cukup. Baik, itu dengan bacaan Muhammadin subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.